Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir dan keluarga yang dicintainya berlimpah rahmat setelah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masjid dan seluruh jamaahnya terutama di sekitar kita juga mendapatkan limpahan kebaikan dari masjid kita ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia sekali saya bisa kembali bersilaturahim dalam safari dakwah beberapa hari ini sampai ke Lamongan, dan di masjid yang nyaman, tentram, dan pasti pengurusnya baik-baik kalau kayak begini, ya. Dan pelayanannya juga bagus, insya Allah. Dan jamaah maghribnya segini ya, insya Allah juga menunjukkan masyarakatnya juga baik. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba barangkali untuk sedikit bertutur tentang bagaimana masjid sebagai pusat menjadi sebagai pusat peradaban. Yang diurusi oleh pengurus biasanya masjidnya, yang kedua jamaah sholatnya. Nah, kadang-kadang cuma sampai di sini. Dan tadi istilah masjid madani, masjid Pancasila, kampung madani, ya, berarti sudah sampai kepada level yang ketiga. Selain mengurusi masjidnya, mengurusi jamaah sholatnya, dan mengurusi jamaah masjidnya di luar sholat atau di luar masjid. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba membuka wawasan bagaimana caranya dan bagaimana baiknya, dan alangkah lebih baik maksud saya kalau masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, dari sinilah kekuatan terlahirkan dan bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Jadi mungkin seputar itu, karena sudah baik kondisi pertama, kedua, dan ketiga layernya, saya masuk layer keempat pembahasannya. Kecuali kalau di sini masjidnya kotor, jemaahnya nggak ada, ya, atau minim, barangkali saya masih berbicara di level pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang di level keempat. Bismillah. Kalau kita lihat dari surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Min di sini lil ibtida, bukan lil nihayah. Min sebagai permulaan, muntolak, tempat berangkat. Ila ini menunjukkan nihayah atau akhir. Bisa dikatakan misi, rumah ibadah yang kita bangun, dan pembinaan ibadah yang ada di dalamnya, dan pembinaan masyarakat yang ada di sekitarnya tidak boleh berhenti di situ.
harus sampai ilal Masjidil Aqsa. Beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat kita biasanya, kalau sudah mensejahterakan orang sekitar, berarti selesailah peran masjid sebagai bagian daripada pilar peradaban. Atau kalau orang masjidnya sudah pergi ke Masjidil Haram, maka sudah selesailah tugas Islamnya. Banyak kayak begitu. Karena kalau sudah pergi haji, sudah pergi umrah, berarti sudah sempurna Islamnya. Tinggal banyak diam di masjid dekat rumah dengan semua kegiatan-kegiatannya. Ini juga tentu pemahaman yang kurang, ternapis. Ya. Pemahaman yang kurang ini, kalau kita lihat dari sisi surah Al-Isra-nya, ya, dari sisi surah Al-Isra, bahwa minal Masjidil Haram. Bahkan perjalanan Nabi SAW dalam membangun peradaban, dalam membawa misi risalah, Masjidil Haram itu hanyalah permulaan, bidayah. Karenanya perjalanan akhir dari Masjidil Haram adalah menuju Masjidil Aqsa. Ya, kita mulai misalnya muktamar terbesar di muka bumi yang dihadiri orang-orang paling hebat di dunia ini adalah ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW memimpin sholat di sana dan bertemulah semua para nabi dan rasul dan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin yang memimpin sholat pada saat itu. Dan setelah itu tidak ada lagi barangkali conference atau konferensi tingkat tinggi barangkali atau apapun namanya, muktamar yang lebih hebat daripada itu. Dan itu dilaksanakan di mana? Di Masjidil Aqsa. Dan misi risalah Rasulullah SAW dalam praktiknya pun berpesan sebelum beliau wafat. Jauh sebelum beliau wafat berpesan kepada umat Islam di Mekah untuk melanjutkan misi perjuangan di Masjidil Aqsa itu, walaupun kita banyak melihat lebih kepada tekanannya kondisi dalam sejarah atau dalam sirah lebih kepada Mekah dan Madinah. Namun sebetulnya dari banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika kita berbicara tentang Bani Israel dan 2/3 isi Al-Quran berisi tentang Bani Israel, ini sebetulnya sirah, informasi tentang pertarungan-pertarungan yang bakal dihadapi oleh umat Muhammad SAW ke depan dalam menghadapi Bani Israel. Yang ketika Rasulullah pada masa itu diutus, dua blok dunia besar, Persia dan Romawi, yang berkuasa pada saat itu. Di Tabuk Rasulullah berpesan agar Tabuk menjadi salah satu pangkalan militer Muhammad dan umat Muhammad SAW, sehingga persiapan jika satu hari nanti terjadi pertarungan antara Islam dengan Bani Israel atau Bani Sahayana dengan Zionis, itu tidak perlu lagi membawa senjata dari Mekah karena semua sudah disiapkan di Tabuk. Dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab, walaupun kunci diserahkan tanpa peperangan. Jamaah sampai di sini dulu. Jadi ini landasan syar'inya atau landasan teorinya. Kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Sebelum terjadinya perang Gaza belakangan ini, terutama 3 tahun terakhir, walaupun genosid sekarang sudah sejak tanggal 7 Oktober dan sekarang sudah 29 November di tahun yang berbeda, mungkin tidak terfikirkan oleh sebagian masyarakat dunia ya tentang bagaimana kebusukan Zionisme
Bani Israel dan sekutunya termasuk Amerika dan Eropa. Kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan, kebukisan, pembantaian kemanusiaan seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sekarang seluruh mata di dunia lewat media sosial menjadi mudah melihat kenyataan itu. Bahkan dari 3 proses kehancuran Bani Israel di akhir zaman, yang pertama sudah terjadi. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. Isaat wujuh Bani Israel, rusaknya wajah peradaban mereka sudah terlihat hari ini. Seandainya nih ada orang-orang tentara Israel lagi liburan musim dingin ke kampung kita, kira-kira kita sambut nggak dia? Sambut atau disambit kira-kira? Kalau orang Betawi bilang disambit ya, tidak disambut ya. Bahkan di sebagian negeri di dunia ini, bahkan di antara mereka ada yang datang ke Bali juga sembunyi-sembunyi, nggak bisa, nggak mau menampakkan dirinya secara terus terang di tengah kecamuk perang negaranya. Kenapa? Karena bangsa di dunia ini sudah betul-betul benci sekali pada mereka. Bahkan sekarang di Amerika pun yang mendukung mereka cuma faksi, bukan lagi negara, hanya faksi-faksi saja. Terakhir ketika ICC mengatakan tangkap setan Yahu, itu karena Biden yang kalah oleh Trump memang bikin kekacauan sebelum Trump dilantik. Amerika yang memerintahkan agar tangkap setan Yahu agar agenda-agenda Abraham Accord yang nanti akan dijalankan oleh Trump ke depan ini akan terjadi pergolakan besar juga ke depan, dan Indonesia akan didorong memainkan peran itu karena Emirat dan Saudi Arabia sudah lelah menjadi yang terdepan dalam menjalankan program Abraham Accord yang direncanakan oleh Trump. Kira-kira begini, Gaza akan diusir ke Mesir, penduduknya dikosongkan, dan tepi barat akan diusir ke Jordania. Walau dua negara ini tidak siap secara ekonomi dan di bawah tekanan Amerika. Namun di sisi lain, Gaza yang sudah bisa bikin senjata dan pabrik senjata sendiri di 100 meter di bawah tanah, dia sudah memiliki alam lain yang siap untuk bertempur panjang. Yang berat bagi Gaza sekarang adalah dari sisi kemanusiaan, karena proses bukan cuma tahwid tetapi juga tajwid. Bukan cuma Yahudisasi wilayah, tetapi juga dilaparkan penduduknya. Dilaparkan sampai mereka kemudian protes pada tentara agar menghentikan perang. Namun alhamdulillah sampai hari ini hal itu tidak terjadi. Kira-kira seandainya kampung kita kayak Gaza, kira-kira di penduduk sini pada protes nggak sama militer? Minta berhenti perang gitu ya, damai aja. Kalau Surabaya saya yakin insya Allah sama kayak Gaza, siap bertahan insya Allah. Allahu Akbar. Sudah terbukti ya sama pendahulu mereka, pendahulunya. Kalau orang sekarang ini kira-kira bagaimana? Melihat situasi Banten yang diambil PIK 2 atas nama PSN, dan ini kelakuan presiden sebelumnya ya, yang kemudian terkoreksi, dirampas tanah kita di sana. Nah, kembali dulu ke judul kita hari ini. Jadi, bagaimana masjid sekarang yang paling strategis dan paling diharapkan untuk bisa menjadi pembebas Al-Aqsa, itu tekanan. Baik, saya ingin sampaikan peta dan langkah-langkah. Begini, kira-kira itu para mujahid kalau tidak dibesarkan di masjid, kira-kira mampu gak sekuat itu mentalnya? Itu penduduk yang dilaparkan, yang diusir, bisa gak mengeluarkan narasi-narasi hebat untuk tanah airnya, untuk bangsanya, untuk agamanya, untuk tanah sucinya? Kira-kira dari mana mereka dibesarkan?
Kalau kita telusuri, memang sejak tahun 67, saya nggak tarik dari tahun 20 atau tahun 48, tapi dari tahun 20 ketika invasi terjadi dan puncak kelemahan terjadi pada tahun 67 ketika 3 negara, Mesir, Jordania, dan Lebanon kalah perang lawan satu negara yang baru lahir, namanya Israel. Sekarang negara yang konon katanya kuat berhadapan dengan Gaza, yang dari apa jiwa mereka terbentuk, saya tidak bisa bayangkan. Dan hari ini saja saya udah nggak kuat kalau melihat video-video tentang Gaza di sana. Namun perlu terus kita sosialisasikan ini agar semangat perjuangan, agar semangat kedaulatan terhadap bangsa kita sendiri tidak boleh padam. Begitu juga mental jihad kita tidak boleh mati selama-lamanya. Hanya dengan itu kita bisa mempertahankan kedaulatan bangsa kita. Nah, saat ini kalau kita lihat proses kehancuran Bani Israel di kali yang terakhir ini dari 3 tahapan. Yang pertama sudah berlangsung, rusaknya wajah peradaban mereka. Liyasu'u wujuhakum. Yang kedua adalah akan ada gelombang baru di muka bumi ini, namanya waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Akan ada gerakan masuk Masjidil Aqsa secara menyeluruh nanti di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan yang ada di sini bisa sholat dalam keadaan merdeka Masjidil Aqsa nanti. Akan ada gerakan itu. Dan yang ketiga, waliyutabbiru ma'alau tatsbir di surah Al-Isra. Kalau kita baca ayat 4 sampai ayat 7, roadmap kehancuran mereka terang benderang. Artinya kita ikut atau tidak ikut proses ini, bahwa pembebasan Masjidil Aqsa pasti terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah jamaah yang ada di sini menjadi bagian yang terpilih atau hanya menjadi saksi sejarah? Tapi saya berharap yang nomor 1, yang terpilih dan dipilih oleh Allah, hartanya, keluarganya, ilmunya, keringatnya, bahkan nyawanya untuk membebaskan Al-Aqsa. Allahumma amin. Jadi tahun 67 ketika Syekh Ahmad Yasin melihat ini generasi sudah rusak, kita harus bangun generasi baru. Bagaimana cara membangun generasi baru? Dimulai dari masjid. Dididiklah anak-anak di masjid. Dari mana Syekh Ahmad Yasin melakukan itu? Ya bercermin pada generasi Salahuddin atau generasi Az-Zanki sebelumnya. Kira-kira tahun 1187-an Miladiyah atau 583 Hijriah. Dimulailah pembentukan kader baru dari masjid. Tapi masjid yang bagaimana? Bukanlah masjid yang tutupnya lebih cepat daripada mall. Banyak ya sekarang masjid yang tutupnya lebih cepat dari mall. Mall tutupnya jam berapa kalau di Surabaya? 10. Kalau masjid tutupnya jam berapa? AC mati, lampu mati. Nah, kecuali masjid kita enggak ada. 24 jam masjid kita. Ya, nanti kalau ada orang baru berzina kemudian mau bertobat nggak ada yang buka, cuma diskotik yang buka karena masjid tutup, di mana dia tobatnya kira-kira? Masa hijrahnya di diskotik? Ya, memang kondisi masyarakat seperti ini dari masa ke masa selalu terjadi, tetapi solusi juga pada saat yang sama terlalu mudah untuk dicari dan ditemukan solusinya. Dari masa ke masa, saya akan ceritakan ini sebagaimana dikutip dari buku Kaifa Dhahara Jailu Salahuddin, ya, yang ditulis oleh Jilani, Al-Kilani maksud saya, melihat potret di masa Nuruddin Az-Zanki sampai kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Dan semua bermula dari masjid. Ketika masyarakat pada saat itu degradasi moralnya dan spiritualnya juga luar biasa kacaunya. Kira-kira nih jamaah masjid
yang sekarang aktif dibanding dengan kondisi sosial Indonesia yang terpapar judol, pinjol, korupsi, perzinahan, belum lagi minuman keras di beberapa titik Indonesia sudah mulai menyebar, dan subur judi online 10 tahun terakhir di masa pemerintahan terakhir itu ya. Saya lupa namanya dan saya tidak ingin mengenang kembali kerusakan itu. Ya mudah-mudahan pemerintahan Prabowo berkomitmen keras ya di eranya ini untuk menghapuskan. Dan alhamdulillah itu semua sedang berjalan. Semoga Indonesia ke depan lebih baik. Korupsi bukan cuma di bidang ekonomi pada saat itu, di bidang politik, sosial, dan agama juga sudah sangat parah. Bagaimana dengan kondisi Konoha? Tentang perpecahan, tentang distorsi undang-undang 10 tahun terakhir terjadi luar biasa. Nah karenanya mudah-mudahan kita manfaatkan situasi belakangan ini ya. Kalau memang Pak Wali Kota lahir dari masjid, ya kita harus manfaatkan seefektif mungkin kesempatan yang Allah berikan buat kita saat ini. Pada masa itu kehidupan sosial juga penuh dengan ketidakstabilan, harga barang naik dan melambung tinggi. Belum lagi pajak yang mencekik di mana-mana. Kelalaian dalam mengurus, bahkan bukan cuma pertanian, irigasi pun menjadi penyebab banjir. Perampokan, pencurian di mana-mana. Kondisi sosial kita sekarang bagaimana kira-kira? Kemarin ada ibu menangis karena isi ATM-nya habis setelah berusaha untuk lapor pajak. Ditanya kiri kanan, rupanya yang masuk yang lain sehingga habis semua isi rekeningnya itu. Itulah yang membuat kemudian orang-orang yang sadar, termasuk Gaza dibangun pada saat itu, dimulai dengan membangun generasi baru dari masjid. Zaman bagaimana kondisi masjid di masa sebelum terjadinya kebangkitan pada masa itu? Mudah-mudahan bisa jadi potret ya. Belakangan alhamdulillah masjid-masjid di Surabaya ini dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu berbeda. Saya waktu masih jadi santri melihat masjid di Surabaya ini belum banyak yang aktif ya. Kalau kira-kira saya zaman santri tahun 80-an atau kita ambil tahun 2000-an atau dari 90 sampai 2000 di Surabaya ini, kira-kira di kota Surabaya masjid apa aja yang terkenal aktif dalam kegiatannya dan melahirkan kader-kader yang baik, aktivis-aktivis yang baik. Saya dengar Al-Falah dulu waktu saya menjadi santri, kemudian masjid mana? Mujahidin di Perak ya. Kemudian di mana lagi? Al-Ihsan, Al-Irsyad ya. Tapi sekarang alhamdulillah kan, jadi di Indonesia ini perkembangannya alhamdulillah dengan berbagai macam tekanan terhadap Islam dan umat Islam. Alhamdulillah dakwah terus berkembang. Dulu masjid hanya menjadi tempat ibadah eksklusif, bahkan mazhab tertentu. Mazhab itu pun didera oleh fanatisme buta dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kira-kira di Surabaya ada nggak terjadi seperti di kota lain di Jawa Timur, rebutan masjid? Saya saling merebut. Ya ini masjid ormas saya gitu. Dan yang ditegakkan di sini adalah ibadah dengan cara kelompok saya. Ada nggak kayak gitu? Mudah-mudahan udah nggak ada lah ya. Pada masa itu terjadi. Ketika masjid sebagai pilar peradaban sudah seperti itu, dipandang dan disikapi, maka masyarakat akan runtuh. Dulu masjid juga menjadi tujuan para pengangguran dengan dalih pura-pura zuhud, padahal hanya untuk tujuan-tujuan duniawi di masjid. Di beberapa masjid saya masih dapati itu
Jadi pengurus makan dari kotak amal masjid. Padahal syaratnya pengurus masjid itu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illa Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang masjid juga diajukan sebagai ajang provokasi dan menghasut umat ketika kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan golongan ingin didahulukan. Para pejabat juga elit banyak yang berlomba-lomba bangun masjid atas nama dirinya, atas nama keluarganya, untuk kepongahan dirinya dan kelompok serta keluarganya. Padahal belum tentu uangnya juga uang yang halal. Itu sebelum periode kebangkitan. Nah, setelah dari masjid lahir generasi yang bagus dan masjid berperan sebagaimana perannya dan pengurusnya terutama menjalankan sebagaimana amanah yang diamanahkan oleh Al-Quran, maka disitulah awal mula rahmat Allah turun. Nah, alhamdulillah Indonesia dengan semua kekurangannya, dan mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Dan semoga setelah ini kita bersatu lagi ya. Jangan mau dipecah-pecah lagi kayak kemarin itu ya. Allahu Akbar. Siap bersatu, siap damai, siap berbeda. Selama itu qala Allah, selama itu qala Rasulullah, berbeda biasa. Betul gak? Kecuali sudah menyemarakkan mistik, menyemarakkan khurafat. Ini lagi ribut antara pro Ba'alwi dan kontra Ba'alwi belakangan ini ya. Nah, ini juga perpecahan sedang dibangun lewat itu. Tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai cerdas. Oke lah, para pemuja kuburan palsu silakan dihujat gitu ya. Tapi jangan kemudian nasab dirusak-rusak juga. Nah, ini juga nanti menimbulkan perpecahan yang tidak kondusif. Mereka cuma ingin menanamkan kebencian juga kadang-kadang. Bahwa ada memang oknum-oknum yang mengatasnamakan keturunan Nabi, kerjaannya bikin kuburan-kuburan palsu agar itu dijadikan sebagai apa kira-kira ya, penghasilan. Memang ada, tapi jangan kemudian diperluas sehingga seakan-akan tidak ada jasa sama sekali para pejuang yang datang dari Yaman. Mereka-mereka yang betul-betul sesungguhnya keturunan dari dzurriyyat Rasul berdasarkan ilmu an-nasa, ilmu nasab maksudnya an-nasa. Ya, jangan sampai itu kemudian dihancurkan. Tetaplah jaga persatuan kita. Nah, di masa Nuruddin Az-Zanki, beliau mendirikan lebih dari 100 masjid baru di Damaskus. Masjid-masjid itu fungsinya selain untuk ibadah juga menjadi pusat pendidikan informal yang menekankan agar ada upaya menyuburkan kembali semangat berislam. Nuruddin melibatkan peran-peran ulama. Jadi dulu kalau di Sumatera Barat ya, belum ada sistem DKM-DKM-an. Ya, sistem DKM-DKM ini tahun berapa baru mulai kira-kira? Ya, ini ada sisi positif negatifnya. Begini. Sebetulnya orang Sumatera Barat itu sangat kaya secara peradaban ya, terutama dari sisi bagaimana mengelola masjid. Ya sederhana. Dulu kalau ada orang dia anggap sebagai Buya, di mana masjid Buya, di mana suraunya Buya, itu menjadi barometer. Kalau ada masjid, ada surau, ditanya siapa Buyanya di sini. Artinya apa? Bahwa visi, misi, activities, bahkan manajemen di bawah pemikiran-pemikiran ulama yang mengerti tentang bagaimana mengelola masjid, bukan hanya sebatas orang kaya dan pejabat yang kemudian karena punya kekayaan dan jabatan lalu tiba-tiba ditempatkan sebagai penentu utama. Kiai yang dia yang ngatur, kiai ini boleh, kiai ini tidak boleh. Ketika itu terjadi, ini bisa jadi penghambat. Mudah-mudahan di sini itu tidak terjadi. Jadi harus terjadi kolaborasi. Sebab
kriteria menjadi pengurus masjid, takmir masjid itu, terutama yang paling berat, yang paling akhir itu, walam yakhsha illa Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tapi jangan juga sembarang pilih agamawan yang nggak takut kepada Allah, jadi makan kusen masjid nanti, makan atau nyedot listrik masjid nanti, ya nggak terbangun nanti masyarakat. Nah, lebih dari itu, kalau sekarang saya kira Indonesia saat ini sudah paling diharapkan untuk menjadi pelopor dari masjid-masjid di Indonesia ini. Kita lahirkan para pembebas Masjidil Aqsa. Ya, ke depan dengan Abraham Accord yang ditawarkan oleh Trump, naga-naganya saya dengar kemarin setelah ngobrol dengan Pak Wakil Menteri pasca bicara di KTT, kelihatannya Arab Saudi dan Emirat yang tadinya didorong oleh Amerika yang menandatangani normalisasi hubungan antara dunia Islam dengan Israel. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Misalnya two state solution, solusi dua negara, Yerusalem Timur ibu kotanya Israel, Yerusalem Barat ibu kotanya Palestina. Kira-kira antara penjajah dan yang terjajah bisa itu berdampingan nggak kira-kira? Nah, tidak. Baik Israel maupun Palestina tahu teori ini tidak mungkin bisa terjadi. Walau dipaksakan itu dijalankan, tidak akan mungkin terjadi. Tapi itu yang sekarang sedang dilakukan, karena memang proses benturan ini tidak akan ada jalan tengah. Perang di Gaza ini akan panjang. Netanyahu berhenti perang, dia akan dipenjara. Dan dia ingin agar eskalasi meluas. Bukan cuma Lebanon, walaupun sekarang Amerika menekan agar Lebanon jangan diteruskan. Karena dia ingin eskalasi perang di dunia ini, agar dia terbebas dari ancaman itu. Dan dia masih ngotot dengan berpikir ideologi agamanya Zionis satanik itu agar terbentuk Israel Raya di muka bumi ini. Sampai ke Indonesia, di mana dunia Islam itu bagian daripada Israel Raya. Jadi sebetulnya negara-negara Teluk itu diuntungkan oleh para pejuang-pejuang di Gaza, tapi mereka sendirian, mereka berat. Kira-kira kalau orang-orang Gaza teriak membutuhkan pertolongan, negara mana yang paling diharapkan oleh Gaza kira-kira saat ini? Nah, Indonesia. Indonesianya siapa kira-kira orangnya di sini? Kira-kira jamaah masjid kita udah siap semua nggak ya? Jangan sampai 100.000 disumbangkan ngerasa sudah membela Gaza. 100.000 nggak cukup buat beli kentang sekilo di sana. Harga kentang di sana itu sekarang $60, 2.000 shekel. 400 shekel. Kira-kira kalau di kurs 15.000 ya, itu 900.000 itu per kilo kentang di sana. Nggak bisa masuk barang-barang kesehatan, apalagi yang bersifat metal. Yang boleh masuk paling tepung, sayuran, sedikit protein yang boleh masuk. Orang-orang di sana betul-betul kelaparan, terutama di bagian utara. Ini sudah sampai pada puncaknya. Jadi kalau ditanya, doa-doa kita terkabul nggak sih? Kenapa sampai sekarang pembantaian masih berjalan? Kalau kita kan ngomong, ya Allah, kabulkanlah doaku, hentikanlah perang di sana. Kalau mujahidin sampai sekarang masih siap tempur dengan lapar sekalipun. Tetap walaupun berada di bawah tanah masih bisa produksi senjata. Bagaimana caranya? Padahal seluruh permukaan tidak ada yang tidak dilalui oleh tank-tank Merkava yang didukung oleh kekuatan Amerika, baik permukaan daratnya maupun udaranya. Saudara-saudara, harusnya bagi kita yang memperhatikan ini, kita mendapatkan ilmu yang besar. Bahkan yang terjadi sekarang, pemuda-pemuda di Gaza hari ini, kata orang tua mereka, adalah generasi terbaik Gaza yang kami tidak pernah melihat anak-anak cucu kami seperti ini hebatnya saat ini. Ada sekolah dari sana, kampus
hancur. Perpustakaan. Terus baca buku apa mereka? Al-Quran. Al-Quran. Anda yang ditanamkan di masjid itu tauhidullah. Al-Quran sebagai narasi besar pertama yang harus dimasukkan ke dalam jiwa anak-anak. Dan masjid sebagai pusat melahirkan generasi terbaik. 3 pilar ini, tauhid, Quran, dan masjid. Kalau ini yang menjadi acuan kita membangun sebuah bangsa, insya Allah akan lahir generasi-generasi yang nanti soal teknologi, sains dan lainnya akan menyusul. Nah saat ini kalau ditanya mereka memang sangat berharap pada Indonesia. Tapi sekali lagi, Indonesia kira-kira bisa nggak ngirim tentara ke sana? Seharusnya, tapi terikat oleh hukum internasional. Nah sekarang hukum internasional siapa yang bikin? Dia. Terus kalau kita taat, apakah kita bakal menang? Gak mungkin. Untuk bisa menang melawan dia, kita harus keluar dari hukum dia. Betul. Kenapa Iran bisa kuat? Kenapa negara-negara teluk tidak kuat militernya? Tidak sekuat Iran. Iran berani melawan. Lapar sampai 30 tahun, dia embargo sampai hari ini. Sehingga dia punya senjata sendiri. Rusia berani melawan Amerika, tidak mau tunduk pada PBB. Mereka punya integritas. Mereka membangun kekuatan dari dalam. Di Indonesia kira-kira dari mana kita mulai? Dari masjid. Generasi-generasi yang akan terbangun dengan baik kalau 3 pilar itu kita bangun. Tauhidullah, Al-Quran, dan masjid sebagai sarana. Sudah? Belum ya? Berapa menit lagi? 6 menit. Baik. Saya coba saring ya di waktu yang singkat ini. Intinya, saya ingin ulangi lagi bahwa masjid di mana kita sedang menyemai generasi, masjid di mana sekarang kita sedang membangun masyarakat adalah permulaan, bukan akhir. Ada misi besar ila Masjidil Aqsa. Dan kalau terkonsolidasi, masjid-masjid ini bergerak. Sedikit saya bercanda dulu. Kira-kira uang oligarki sama uang masjid di Indonesia ini yang katanya konon ada 800.000. Masjid agung, masjid jami, masjid biasa, musola dan surau. Kira-kira uangnya banyakkan uang masjid atau uang oligarki kira-kira? Uang siapa kira-kira? Uang masjid. Seandainya nih masjid mentraktir presiden yang akan datang, kira-kira banyakkan mana dibanding traktirannya si oligark? Ini bercanda ya, bercanda aja supaya agak bangun dikit gitu. Kenapa kita punya pemimpin seperti itu? Karena kita ditraktir pemimpin oleh si oligarki, kira-kira begitu ya. Padahal kalau kita bicara di dalam negeri saja sederhananya, nggak usah semua masjid, 1000 masjid aja bergerak, ya kan? 1000 masjid saja terkonsolidasi, tetapi energi untuk membebaskan Al-Aqsa, kira-kira Indonesia terbangun nggak peradabannya dengan 1000 masjid itu? Ya. Tadi saya ngobrol di Al-Falah di Kalimantan Selatan, ada Masjid Al-Jihad. Apapun ormasnya, kalau ada yang meninggal, pokoknya disolatin di masjid itu. Kenapa? Karena jenazah disolatin oleh 1000 jamaah, siapapun yang meninggal. Siapapun yang meninggal. Saya bilang Masjid Al-Falah berpotensi karena punya murid yang ngaji di situ kan dari pagi sampai malam. Yang belajar Quran dulu sebelum Covid 5.000, sekarang sekitar 2.000, mulai naik ke 3.000. Jadi kalau pada jam tertentu ada orang sholat, disolatkan jenazahnya, bisa nggak disolatin 500 sampai 1000 orang di Al-Falah? Bisa. Dan insya Allah masjid kita juga bisa ya setelah ini. Allahu Akbar.
Cerita di Masjid Jogokarian misalnya, satu hari ada orang kelaparan. Setelah itu pengurus masjid bilang, mulai hari ini nggak boleh ada orang kelaparan datang ke masjid ini. Kalau pada orang kelaparan pokoknya harus bisa makan gratis. Mulai hari ini setiap jamaah bawa satu satu kepala beras supaya bisa dimanfaatkan oleh jamaah. Apa yang terjadi? Jamaah bawanya 1 liter, 1 kilo, 5 kilo, 1 karung, ada yang pakai uang. Sampai akhirnya masjid mau beli sawah supaya tidak ada kelaparan. Ternyata oleh pemilik sawah ditanya, ngapain masjid beli sawah? Wakaf, agar tidak ada lagi orang kelaparan di masjid saya ini. Langsung dikasih masjidnya itu wakaf sawah oleh orang itu. Dan sekarang masjid itu bisa nyaman. Sekali masak katanya ya 200 sampai 2000 orang, tinggal pesanan yang berapa masjid langsung bisa masak. Jadi kalau masjid sudah bisa seperti itu pemberdayaannya dan sudah lebih besar lagi nanti cara berpikirnya, insya Allah akan bangkit Indonesia ini. Kalau saya bicara tentang bagaimana masjid Indonesia bisa membebaskan Masjidil Aqsa, maknanya adalah bahwa untuk membangun negeri ini juga sangat besar kan potensinya. Dan mudah-mudahan lahir generasi pemimpin-pemimpin dari masjid ini seperti anak-anak muda yang sekarang ada di sini, ya, rajin berada di masjid, tapi terus juga berpikir bagaimana membangun masyarakat. Ya, jangan cuma berjamaah sama kelompok kalian sendiri, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat. Bukan cuma diajak ke masjid, tapi dikenyangkan juga perutnya. Ya, menjadi problem solver, menjadi pemimpin, ya, dengan nilai-nilai Al-Quran yang kalian miliki. Insya Allah Ta'ala ke depan apa yang diharapkan oleh Masjidil Aqsa dari Masjid Indonesia akan terjadi. Min masajid Indonesia ila tahrir Masjidil Aqsa, dan akan ada gerakan di dunia ini. Jadi nanti bagaimana Israel itu hancur bukan karena kita yang perangin, Allah alam. Kalau dilihat dari ayatnya, Allah akan rusak wajah mereka, dan kedua akan ada gerakan masuk masjid kembali sebagaimana mereka dulu pernah masuk masjid, dan mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu 3 tahapan yang digambarkan dalam Al-Quran, dan itu yang pasti terjadi. Karenanya siapkan diri Anda menjadi rijalul masjid, menjadi pejuang-pejuang masjid. Siapkan masjid Anda agar bisa menjadi bagian. Karena Anda siap atau tidak siap, Anda bergabung atau tidak, niscaya Masjidil Aqsa itu merdeka dengan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, karena Allah sudah mencatat itu di dalam surah Al-Isra ayat 7. Dan rasanya rugi kalau kita tidak menjadi ambil bagian di situ. Dan setiap masjid yang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, saya yakin masjid itu termasuk yang digambarkan di dalam surat Al-Isra, alladzi barakna haula. Yang Allah berkahi di sekelilingnya adalah masjid yang membersamai Masjidil Aqsa. Begitu salah satu tafsir ulama. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Silakan azan. Dan selebihnya mungkin ada 1-2 pertanyaan. Siapa yang azan? Ya.
La ilaha illallah. Baik, sambil menunggu beberapa menit ke depan sesuai dengan arahan moderator tadi, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kita ini apa masih termasuk umat yang terbaik? Karena menurut kami baca itu buku yang referensi itu, umat yang terbaik itu kan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Melihat problem umat ini seperti ini, sepertinya kita ini tidak termasuk. Ini pandangan saya, Ustaz. Nah, bagaimana untuk membangun kembali kita ini menjadi umat yang terbaik yang disampaikan Allah di dalam surah yang ketiga Ali Imran ayat 110. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lanjutan artinya bahwa di sini wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi memang kalau ditanya apakah kita sudah menjadi umat terbaik, ya mungkin secara kolektif belum. Belum dari sisi apa dikatakan umat terbaik kalau sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan tentu sampai kepada jihad fisabilillah. Ya, memang harus kita sesuaikan juga, Pak. Kalau kita misalnya melihat Gaza, kalau saya ketemu mereka terakhir ketika Ismail Haniah di bom di Iran, dan saya datang ke Qatar, tidak ada yang undang, tidak ada yang suruh, ya semata-mata ingin memuliakan orang yang menurut kacamata dunia beliau sebagai syahid. Saya ingin juga hadir dalam kesempatan itu karena Islam saya melakukan itu. Kalau dulu 15 tahun 20 tahun yang lalu lah kita bergerak di dunia ke-Palestina ini, Pak, wajah kita ini wajah teroris. Ini baru belakangan lah kita ini. Kalau dulu kita ngumpet-ngumpet bicara gitu, ya resikonya tinggi, dikejar-kejar kita, Pak. Tuduhannya juga macam-macam. Kalau sekarang sudah jadi pencitraan politik ya di dunia ini. Nah, memang kriteria umat terbaik itu kan kalau kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Dan kemudian sebetulnya kita juga harus memerankan diri bahwa kita ini sebagai umat bukanlah seperti rumput ilalang yang tumbuh begitu saja, tapi ukhrijat linnas. Kamu tuh diproduksi oleh Tuhan untuk manusia, dan kamu harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Wa tu'minuna billah, dan berimanlah kamu senantiasa kepada Allah. 3 kriteria itu khairul ummah itu. Namun kalau menunggu semuanya ya enggak bisa juga. Kata ummah itu bisa berarti satu orang, kan? Misalnya Bung Tomo di Surabaya kira-kira kualitas sebanding dengan apa saat itu? Ki Haji Hasyim Asy'ari misalnya, Hadratus Syekh, dia satu tapi kira-kira kualitasnya seperti apa? Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Ibrahim individu tapi dia ummah. Ya, dia satu orang tapi kualitasnya ummah. Nah, di sini saya juga pernah dulu bikin organisasi yang saya pilih
Saya mau tim kerja kita ini kualitasnya satu orang itu mewakili paling nggak satu provinsi atau satu kabupaten kota. Kualitas untuk gerakan yang kita kerjakan ini. Itu dulu. Ya. Dan ada orang yang memang kualitas seperti itu. Suaranya itu bisa mewakili satu kabupaten untuk perkara tertentu. Nah, kita harus menjadi bagian itu. Pak Said Didu misalnya melawan Aguan dengan uangnya yang begitu banyak, itu kan nggak mudah itu, dipersekusi kan, ya enggak, dituduh macam-macam sampai pada akhirnya sekarang 3 Menteri Prabowo menyatakan perlu ditinjau ulang PIP 2 itu. Kalau nggak ada yang satu nggak ada yang teriak, ini Surabaya pun akan diambil tanah-tanah strategisnya oleh para pengembang mereka, betul nggak? Ya, izinnya cuma berapa hektar, dimakannya seberapa? Mekarta, ingat Mekarta yang hancur dulu di 2016 kita hajar, izinnya cuma 94 hektar, ngambilnya 500 hektar. Yang dipakai siapa? Ya aparat kepolisian oknumnya, aparat tentaranya, aparat kementeriannya, aparat orang BPN-nya, sampai kepada kepala desanya. RT RW-nya dipakai semua, lawyer dan orang-orang kita semua kan. Karena ada satu umat yang teriak, akhirnya baru bikin pernyataan si Aguan bahwa dia akan bikin 10 hektar untuk kawasan masjid. Itu setelah nyolong berapa banyak lu ngasih 10 hektar itu. Sama kayak Sentul kemarin. Ya, kalau Rocky Gerung nggak ngelawan, ya dia sendirian, kira-kira habis nggak tanahnya? Habis. Bahkan penduduk Sentul nggak semuanya tuh punya sertifikat yang bisa menjual tanah. Kalau nggak ada yang bergerak, dicuri, diambil betul oleh mereka. Surabaya dan kota-kota besar lainnya, kalau masyarakatnya nggak ada yang teriak mewakili satu kota Surabaya, habis nggak tanah Surabaya? Habis. Untuk kuburan Anda pun ada susah. Jadi alih-alih mengeluhkan, mendingan Bapak jadi ummah. Ya. Dan dari masjid ini harus ada satu ummah yang lahir. Allah Akbar. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masjid itu seperti zaman Rasulullah itu kan luar biasa ini perannya untuk sangat besar sebagai pusat kaderisasi, sebagai pusat ekonomi. Tapi lihat film sekarang ini kan alhamdulillah masih banyak. Yeah. Cuma yaitu jenis secara kualitas itu masih jauh lah. Yeah. Sekarang kan jamaah sholat bukan jamaah masjid. Jadi habis sholat lah. Banyak saya ironis itu gila gitu. Sekarang kan jadi kadang terpotong ini jadi A, ini jadi B, jadi biru, jadi hijau itu kan, nah itu gimana bisa menyatakan mungkin ada masalah? Ya, saya kira itu proses. Ya, sebuah proses menuju kebersatuan dan ada proses pendewasaan. Ya di Jakarta nih misalnya terjadi polarisasi sebelumnya kan, sekarang malah ngeblur jadi bingung semua. Makanya di Jakarta itu polarisasinya sekarang ya menyedihkan sih sebetulnya. Tingkat golput di Jakarta itu 46,95% golputnya gitu. Ini karena lagi ngeheng orang Jakarta ya. Ya tentang milih siapa karena faktor tadi diantaranya ya dalam kepemimpinan. Ya meskipun Surabaya tidak harus begitu, tapi mungkin Jakarta mungkin salah satu barometer ke depan. Tapi saya berbicaranya tentu dengan harapan insya Allah Indonesia ke depan lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo mudah-mudahan. Ya, jadi iya di tengah pro dan kontra, suka tidak suka saya sebagai pribadi, walau saya tidak pada posisi pendukung siapapun, ya saya pikir ini waktunya kita Indonesia bersatu ke depan. Dan semua situasi yang ada saat ini, ya saya dengar juga kan soal rebutan masjid dari organisasi A ke organisasi B dan seterusnya. Belum lagi kemarin banyaklah kan kita mau bongkar ya. Saya kira mudah-mudahan itu menjadi proses pendewasaan buat kita semua
Dan saya mulai dari diri saya sendiri, yuk kita rajut kembali persaudaraan ini. Dan cuma satu yang bisa mengikat kita sebetulnya adalah tauhid, iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal muslimuna di sini. Innama ini Pak adatul hasad. Jadi semacam hanyalah, sesungguhnya hanyalah. Jadi yang tidak begini tidak bisa. Al mu'minuna, orang-orang beriman saja, ikhwatun, yang bisa membangun kolektivitas persaudaraan itu. Nah, saya kira menuju ke sana iman harus diperkuat dan semua dimulai dari masjid. Nah, karenanya masjid jangan sampai juga terkotak-kotakan dan jangan sampai arogansi mazhab ya kemudian ingin mendominasi. Di sini kita mesti bersabar ya dalam membangun kebersamaan ini. Kata kuncinya sih ya empati, toleransi sesama kita dan siap berbeda. Dan berbeda itu pada akhirnya nanti menjadi semacam pengayaan buat kita yang berbeda dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alih-alih lagi mengeluhkan perbedaan dan perpecahan ini, mendingan kita angkat kalimat-kalimat persatuan, ya kalimat-kalimat kebersamaan di antara kita dan perbanyak husnudzan dan sering-sering memaafkan kekurangan saudara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Mohon ditutup dengan doa sebelum kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ أقصانا، اللهم أنقذ أقصانا، اللهم أنقذ أقصانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tekanan saya sebagai kesimpulan sebelum penutup, jadikan masjid dan jamaahnya sebagai pembebas Masjidil Aqsa, maka keberkahan Masjidil Aqsa akan diturunkan di masjid kita ini. Dan jangan sendirian, nggak bisa. Harus terjalin dengan jaringan masjid-masjid yang punya visi yang sama. Insya Allah, 1000 masjid di Indonesia punya gerakan yang sama, akan menjadi sebuah kekuatan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.